بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya pengagungan itu muncul dari ketakwaan hati. Ikhwani rahimakumullah, sebelum kita berbicara tentang apa yang telah menjadi tema kita malam ini, saya sampaikan selamat tahun baru, dan semoga dengan datangnya tahun baru ini membuat kita senantiasa untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui majelis Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Saya ingin memulai ceramah saya ini tentang, pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu sesungguhnya adalah muncul dari ketakwaan hati. Pertanyaannya adalah, di manakah tempat takwa itu? Apakah takwa itu berada di mata, sehingga seorang mukmin dia meninggalkan maksiat melalui matanya? Tentu jawabannya adalah tidak. Apakah ketakwaan itu berada di telinga, sehingga orang mukmin dia tidak boleh atau dilarang untuk mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu jawabannya adalah tidak. Apakah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tempatnya berada di tangan, di kaki, sehingga kita meninggalkan perbuatan buruk, melangkahkan kaki kita ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah? Tentu jawabannya adalah tidak. Ketakwaan tidak berada di dalam anggota tubuh kita. Ketakwaan tidak ada di telinga kita. Ketakwaan tidak bertempat di mata kita. Akan tetapi ketakwaan adalah berada di hati kita. Ketakwaan berada di hati kita. Ketakwaan berada di jiwa kita. Ketakwaan tempatnya ada di dalam jiwa. Ketika ditanya, tengah tuh. Sebentar ya. Halo, bermasalah enggak? Nanti kita akan signal Ustaz kalau udah boleh. Ya. Nah, saya akan lanjutkan. Sallu Muhammad wa ali Muhammad.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabatnya, di manakah letak takwa itu? Rasulullah menjawabnya, at-taqwa hahuna, kata Rasulullah. Takwa itu ada di dalam diri ini. Sambil Rasulullah mengisyaratkan ke dalam dadanya bahwa ketakwaan itu ada di dalam hati kita. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan, فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah adalah muncul karena ketakwaan hatinya. Takwa adalah sifat yang baik yang telah meresap di dalam jiwa seseorang. Takwa adalah malakatun rasihatun fin nafs, sebuah karakter yang menyatu dalam jiwa seseorang. Itulah takwa. Nah, oleh karena itu, takwa adalah sebagai standar ukuran setiap kebaikan. Takwa adalah ukuran setiap sifat kebaikan yang ada pada manusia. Oleh karena itu, tempat takwa itu berada di dalam hati. Takwa adalah sesuatu yang meresap di dalam jiwa. Takwa adalah sifat kebaikan yang telah menyatu dalam jiwa seseorang. Saya ingin memberikan sebuah contoh pemberani misalnya, atau sifat syaja'ah. Keberanian misalnya. Keberanian adalah sifat yang berarti sifat baik yang ada dalam jiwa seseorang. Keberanian itu tempatnya bukan di tangan. Keberanian itu tempatnya bukan di telinga. Akan tetapi keberanian itu adalah tempatnya di hati. Keberanian adalah sifat batiniyah yang ada di dalam jiwa seseorang. Seperti halnya derma misalnya. Derma adalah sifat batin, sifat hati, sifat kebaikan yang telah meresap dalam jiwa seseorang. Dan tempatnya itu adalah di dalam batin seseorang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita bahwa orang yang memiliki karakter buruk, orang yang memiliki sifat yang buruk juga tempatnya adalah di dalam hati. Sifat kebaikan berada di dalam hati dan sifat buruk juga ada di dalam hati. Al-Quran ketika menceritakan tentang orang yang memiliki sifat buruk, Allah mengatakan, Narullahil muqadah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Itu adalah neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkorbar di dalam jiwa hingga menembus ke dalam hati seseorang. Orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tidak memiliki takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya telah dibakar oleh api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketakwaan berada di dalam hati. Ketakwaan itu adalah sifat atau karakter yang telah menyatu dalam jiwa seseorang, yang berada di dalam jiwanya, berada di dalam hatinya. Yang kedua, pertanyaan berikutnya adalah, apakah ketakwaan yang merupakan sifat dan karakter seseorang yang tempatnya di dalam jiwa itu bisa dimunculkan dan dijelmakan dalam bentuk tindakan ataukah tidak? Hakikat takwa adalah bentuk batini. Apakah ketakwaan ini bisa dijelmakan dalam bentuk amali, dalam bentuk tindakan nyata ataukah tidak? Apabila sifat yang baik, takwa misalnya, kemudian tidak bisa dimunculkan dalam bentuk nyata dan terlihat, maka dia bukti bahwa dirinya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya tentang keberanian. Orang yang pemberani ketika dia berada di medan perang, maka sikap pemberani yang merupakan sifat meresap dalam jiwanya akan muncul di medan perang. Dia tidak akan pernah lari dari medan perang sama sekali.
Mereka-mereka yang lari dari medan perang, sebagaimana dalam perang Uhud dan beberapa peperangan yang di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menggambarkan bahwa mereka tidak memiliki keberanian sama sekali. Dia adalah penakut untuk dirinya dan juga menyebabkan orang lain menjadi penakut. Ada beberapa riwayat yang mengatakan jangan pernah bermusyawarah dengan seorang penakut ketika Anda ingin melakukan peperangan. Maka Anda akan dipengaruhi menjadi penakut dan peperangan itu tidak akan pernah terjadi. Jangan pernah bermusyawarah dengan orang yang kikir, yang bakhil untuk membantu seseorang. Maka kekikiran itu akan mempengaruhi kita untuk tidak membantu orang lain atau melakukan sesuatu yang baik. Nah, ini sebuah contoh nyata. Orang yang derma, maka secara otomatis, karena itu adalah karakter yang ada di dalam jiwanya. Ketika dia melihat orang yang miskin, hidup dalam penderitaan, maka secara otomatis dia akan membantunya. Karena dorongan sifat derma yang ada dalam jiwanya. Ketika ia mampu untuk membantunya, pasti orang itu akan dibantunya. Dan apabila tidak melakukan itu, maka kedermawanan itu tidak ada dalam jiwanya. Demikian pula tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa, maka ketakwaan itu bisa dijelmakan dan dinyatakan, dimunculkan serta diwujudkan dalam bentuk tindakan yang nyata. Di antara contoh-contoh atau bagian daripada ketakwaan atau realitas daripada ketakwaan itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru saja saya baca. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya orang yang mengagungkan takwa, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah karena muncul bentuk jelmaan ketakwaan yang ada dalam hati. Orang yang tidak mengagungkan syiar-syiar Allah, bukti bahwa dirinya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata sya'air, "Waman yu'azzim sya'air Allah." Asy-sya'air dalam bahasa Arab adalah kata jamak yang mufradnya, yang kata tunggalnya adalah syairah. Apa itu syairah? Syairah artinya adalah setiap simbol, setiap tanda yang membawa Anda menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu disebut syiar. Masjid disebut syiar. Kenapa masjid disebut syiar? Karena masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak mengagungkan masjid, orang yang tidak menghormati masjid, maka dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada takwa dalam hatinya. Masjid adalah rumah Allah. Anda bayangkan ketika Anda memasuki rumah seorang raja, maka Anda akan masuk rumah itu dengan penuh hormat. Seluruh jiwamu terfokus penuh. Bahkan barangkali Anda pun tidak akan pernah menoleh ke kanan dan ke kiri. Karena Anda berada di rumah sang raja. Bahkan kemungkinan Anda juga tidak akan pernah berani menyentuh apapun di dalam rumah itu. Karena dia adalah rumah raja. Anda tidak akan pernah berbicara dengan suara keras. Karena itu adalah rumah raja. Demi menghormati raja, Anda tidak banyak berbicara. Kalaupun Anda harus berbicara dengan orang lain, maka Anda harus berbisik dengan alasan menghormati raja dan rumah raja. Apa arti raja? Apa arti dari seorang presiden sebagai presiden? Arti seorang raja sebagai raja? Dia adalah manusia biasa seperti kita. Kalau saja kita memasuki rumah raja, memasuki istana presiden, dan jiwa kita penuh fokus
menghormati, tunduk, tidak banyak bicara, bahkan kita berbisik dengan yang lain, semata-mata menghormati mereka. Masjid adalah rumah Allah. Allah menisbahkan masjid itu sebagai rumahnya. Dialah pencipta alam semesta. Oleh karena itu orang yang bertakwa dia harus menghormati masjid itu, menghargai masjid itu. Ketika dia masuk ke dalam masjid, ia tidak akan bermaksiat kepada Allah di dalamnya. Ketika dia masuk ke dalam masjid itu, dia tidak akan pernah berbicara kecuali sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim berfirman, "Maka lahum an yadkhuluha illa khaifin." Orang tidak boleh memasuki masjid kecuali dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk penghormatan kepada syiar-syiar Allah. Dalam banyak riwayat atau ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan misalnya inna safa wal marwata min sya'airillah. Safa dan Marwah itu adalah syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pergi haji atau orang yang pergi umrah, maka dia harus melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Dia harus menghormati dua tempat itu. Dan ketika dia menghormatinya, bukti bahwa dalam dirinya ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berada di Marwah atau di Safa, kemudian menuju ke Marwah sambil berdoa, memuji Allah Subhanahu wa taala, karena barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu adalah bukti ketakwaan dari dirinya. Kita sekarang ini, ikhwani rahimakumullah, berada di awal-awal bulan Muharram. Hari Sabtu adalah tanggal 1 Muharram. Kita berada di awal-awal tahun baru. Umur kita pendek. Umur kita terbatas. Di antara kita tidak akan hidup 100 tahun lagi. Di antara kita sudah banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tahun yang lalu kita bisa duduk dan majelis sama mereka. Namun bisa jadi tahun ini sudah dipanggil oleh Allah dan tidak lagi bertemu dengan kita semua. Nah, oleh karena itu, di hari-hari ini, di hari-hari Muharram sampai beberapa hari ke depan, kita berada dalam peringatan-peringatan yang amat agung. Berada dalam munasabat azimah, peringatan-peringatan agung dan sangat agung. Bahkan yaitu peringatan Asyura dan peringatan Karbala. Baik Asyura dan Karbala adalah a'dhamu min sya'airillah, yaitu syiar Allah terbesar, syiar Allah teragung adalah Karbala dan Asyura. Oleh karena itu kita harus menghormatinya. Kita harus menghargainya. Kita harus membuat Asyura ini menjadi benteng bagi diri kita semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal Husain misbahul huda wa safinatun najah. Sesungguhnya Al-Husain itu adalah lentera petunjuk, cahaya petunjuk, penerang bagi petunjuk, wasafinatun najah, bahtera, perahu, kapal yang bisa menyelamatkan manusia. Kita hidup di dunia ini, ikhwani rahimakumullah, adalah hidup di mana dunia ini tidak pernah tetap, penuh dengan bencana, penuh dengan bala, penuh dengan penderitaan. Hidup dunia ini adalah gelap gulita. Nah, oleh karena itu, orang yang hidup di dunia diperlukan cahaya untuk melangkah. Luqman Al-Hakim pernah berwasiat kepada putranya, menasihati putranya. Beliau mengatakan, ya bunayya, inna dunya bahrun amik.
qad ghariqa unasun katsir. Wahai putraku, kehidupan dunia ini bagaikan lautan yang sangat dalam. Sudah banyak orang, kata Luqman. Qad ghariqa unasun katsir. Sudah banyak orang yang tenggelam dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu, di dalam kehidupan yang penuh gelombang, di dalam kehidupan dunia yang penuh penderitaan, penuh ujian, penuh cobaan dan lain sebagainya ini, maka kita memerlukan dua hal. Untuk mengarungi kehidupan ini agar kita bisa sampai pada tujuan, maka yang dibutuhkan adalah dua hal. Pertama, yaitu penerang. Lampu, cahaya, nur, atau yang disebut dengan ar-ru'yah, sebuah pandangan yang tercerah. Kita perlu dalam kehidupan dunia ini membutuhkan penerang, memerlukan cahaya, memerlukan misbah, yaitu lentera. Untuk apa? Agar kita bisa melangkah dengan tenang. Agar kita bisa melangkah ke arah yang jelas. Agar hidup kita menuju ke arah yang telah ditentukan Allah. Itu yang kita butuhkan, cahaya ini. Orang yang hidup dalam kegelapan tanpa menggunakan cahaya, pasti dia akan tersesat. Dia akan masuk ke dalam jurang tanpa ia sadari. Nah, oleh karena itu, Imamul Husain alaihi salatu wassalam, di setiap saat kita membutuhkan cahaya Imamul Husain. Wal Imamul Husain telah memberikan cahaya ini kepada kita. Imamul Husain telah memberikan ru'yah kepada kita. Pencerahan, lentera, cahaya. Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Innal Husain misbahul huda. Imam Husain alaihi salatu wassalam telah memberikan cahaya itu kepada kita semua. Hingga sampai sekarang ini kita tetap ada. Hingga sampai sekarang ini kita berada di dalam naungan kecintaan Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani, kita semua ini berhutang budi dengan Al-Imamul Husain. Kita semua ini berhutang pada Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Allah dalam Al-Quran, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami dengan hidayah, yang telah menunjukkan kepada kami untuk agama ini. Andai saja laula, sekiranya bukan karena hidayah Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita juga tidak akan mendapatkan hidayah. Demikian pula tentang Al-Imamul Husain. Kita semua berhutang budi pada Al-Imamul Husain. Sekiranya bukan Majlisil Azali Abi Abdillahil Husain yang kita dirikan setiap tahun, bahkan setiap saat, maka kita tidak akan pernah kenal kebenaran itu. Kita tidak akan pernah kenal Rasulullah dan keluarganya. Kita tidak akan pernah kenal agama Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Husain, kita menjadi seorang yang beriman kepada Allah. Bi barakati majalisil Husain, majelis azan seperti yang saudara-saudara lakukan semacam ini, memberikan kita senantiasa untuk terikat dengan Allah dan Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita pikirkan, kita tidak hanya berhutang budi dengan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam saja. Akan tetapi kita juga berhutang budi dengan orang-orang yang berkhidmat kepada Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Terutama para khutbah, para penceramah untuk Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Sekiranya bukan karena pencerahan dari mereka yang ceramah untuk Imamul Husain, maka kita tidak akan pernah kenal Islam. Yang kita kenali Islam,
yang menjadi keyakinan tanpa mereka berarti keyakinan tentang Islam Bani Umayyah. Bukan lagi Islam Muhammadi. Berkat Majalisil Husain, Majlisil Aza yang kita lakukan ini, maka kita menjadi terjaga. Iman kita menjadi tetap memiliki prinsip, yaitu bertetap bersama Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam dan keluarganya. Sekali lagi, majalis ta'lim, majalis Al-Husain harus diperbesar, harus dilakukan apapun keadaannya. Karena itu adalah benteng untuk diri kita, agar kita senantiasa berada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, dalam kehidupan dunia ini, pertama yang kita butuhkan adalah cahaya. Dan Al-Imam Husain adalah cahaya. Misbahul huda. Yang kedua yang kita butuhkan dari kehidupan dunia ini adalah sarana, perantara yang dapat mengantarkan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita perlukan di dunia ini adalah wasilah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim, wabtaghu ilaihil wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari perantara, wasilah, sarana. Untuk kemana? Menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah keyakinan yang ada dalam pemikiran kita. Akidah yang benar di dalam hati kita. Tidak mungkin bisa menjadi terjelma dan terwujud tanpa ada sebuah perantara. Dan perantara itu tidak lain adalah Al-Imamul Husain alaihi salam. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dengan kalimatnya yang jelas, Al-Husain misbahul huda, cahaya yang perlu kita pegang. Wasafinatun najah, dia adalah perantara. Dengan demikian Al-Imamul Husain, dia adalah cahaya dan dia pula sebagai perantara. Dalam beberapa riwayat disebutkan, nahnu safinatun najah. Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan itu. Wasafinatul Husain awsa wa asra. Sedangkan kapalnya Imam Husain alaihi salatu wassalam itu jauh lebih luas dan jauh lebih cepat untuk mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Di hari-hari semacam ini, konsentrasi kita, jiwa kita harus ke majelis-majelis Imam Husain alaihi salatu wassalam. Kita harus senantiasa hadir. Jangan ada kata malas. Karena kehadiran kita di majelis-majelis Husain semacam ini, Imamul Husain akan mencatat kita sebagai pecintanya. Tempat yang kita duduki, makanan yang kita makan akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita adalah pecinta Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu kita perlu hadir, mendirikan majelis-majelis ini, ikut andil al-musahamah, ikut andil dalam mendirikan majelis-majelis Al-Husaini semacam ini. Bukan hanya pemikiran, tapi juga harta yang kita miliki. Kita jangan bakhil untuk mengeluarkan sesuatu dalam acara-acara semacam ini oleh Imam Husain alaihi salatu wassalam. Kita bawa anak-anak kita, bayi-bayi kita. Tujuannya apa? Agar kecintaan kepada Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam semakin berkembang di dalam jiwa mereka. Ini menjadi penting. Sungguh orang yang bisa melakukan, membantu dan mendirikan majalisil azza lil Imamul Husain alaihi salatu wassalam adalah orang yang telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan rahimakumullah. Di mahsyar nanti,
Semua orang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan diri kita di surga ataukah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di hari itu yang Al-Qur'anul Karim mengatakan al-yawm la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari mahsyar, hari di mana Allah membangkitkan seluruh umat makhluknya. Di hari itu tidak akan ada lagi yang namanya keluarga, tidak ada lagi yang namanya anak. La yanfa'u malun wala banun. Harta tidak lagi berguna. Anak tidak lagi bisa mensyafaati yang lainnya kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Di hari itu kita memerlukan dua hal juga. Pertama, kita memerlukan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Anda tahu, sebagaimana dalam berbagai riwayat dijelaskan bahwa di yaumul mahsyar, semua orang menjadi kebingungan karena tanpa perlindungan. Panasnya yang sangat luar biasa. Semua mencari syafaat. Yang di situ yang kita perlukan adalah rahmatnya Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan seseorang besok di hari kiamat itu ada yang telah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian digiring oleh malaikat untuk dibawa ke dalam neraka. Digiring, kata Allah, bawalah ia ke dalam neraka. Maka malaikat itu kemudian menuntunnya ke dalam neraka. Namun di tengah perjalanan untuk menuju neraka, orang ini kemudian menoleh ke belakang sambil menundukkan kepalanya. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada hambanya, "Wahai hambaku, kenapa engkau menoleh ke belakang? Apa yang menyebabkan kamu menoleh ke belakang?" Hamba itu berkata, "Ya Allah, aku tidak pernah menduga dan mengira bahwa nasibku akan semacam ini. Aku hanya mengira bahwa apa yang perbuatan baik yang aku lakukan, engkau pasti akan memasukkanku ke dalam surgamu. Aku tidak pernah menduga, sehingga kemudian kau masukkan nerakamu semacam ini." Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, "Wahai malaikatku, karena dia telah berhusnudzon kepadaku, dia telah berbuat menduga baik kepadaku, maka selamatkanlah dia. Aku telah mengampuni dia dan aku telah merahmatinya. Masukkanlah dia ke dalam surga." Ikhwani rahimakumullah. Tiap malam Jumat kita berdoa, membaca doa kumel. Salah satu kalimat dalam doa kumel itu selalu kita mengucapkan, "Ma hakadha dhannu bik walal ma'rufu min fadlik." Itu yang kita ucapkan. Banyak hal yang kita hayhat ma dzalika dhannu bik walal ma'rufu min fadlik wala mushbihun lima amalta bihil muwahhidina min birrik. Ya Allah, sungguh aku tidak pernah menduga dan aku jauh tidak akan pernah mengira kau akan masukkan aku ke dalam neraka. Baik itu karena fadilahmu, kemuliaan dan kebesaranmu, engkau tidak akan pernah masukkan aku ke dalam nerakamu, kami orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam Al-Qur'anul Karim itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa semua orang pasti akan masuk neraka. Wa minkum illa wariduha. Tidak satupun di antara kalian yang akan selamat kecuali dia masuk nerakanya Allah. Karena ketika orang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalnya,
maka semua amal-amalnya itu tidak akan pernah mencukupi dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada sebuah kisah, sekalipun kita tidak tahu kebenaran kisah ini, tapi kisah ini memberikan makna yang sangat luar biasa. Seseorang berdoa kepada Allah, berjanji kepada Allah, ya Allah, berikan aku usia yang panjang, sekitar 500 tahun, atau mungkin sekitar berapa, usianya panjang. Ya Allah, berikan aku usia yang panjang. Aku berjanji bahwa aku tidak akan pernah bermaksiat kepadamu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malaikat dan menyuruh orang ini pergi ke satu tempat jauh dari pandangan orang. Dia melewati lautan, dia duduk tinggal di sebuah tempat yang khusus. Di sebuah pulau. Tidak ada jalan, tidak ada orang lain, tidak ada makanan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menumbuhkan satu pohon di situ, yaitu buah apel. Orang tidak ada jalan untuk bermaksiat. Tidak ada televisi, tidak ada apapun sama sekali. Yang ada adalah dia dan Allah dengan satu pohon itu. Sehingga matanya tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tangannya tidak pernah mencuri. Kakinya tidak pernah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Telinganya tidak pernah mendengarkan sesuatu yang haram. Dan makanan yang dia makan adalah pemberian dari Allah. Mutlak dia tidak pernah hidup kecuali berzikir kepada Allah. Sampai akhir hayatnya. Kemudian orang ini dipanggil oleh Allah. Engkau sudah melakukan hidupmu sekian tahun. Sekarang wahai fulan, ketika dia meninggal dunia itu. Kemudian ketika dia meninggal dunia, dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai fulan, engkau tidak bermaksiat kepadaku. Engkau selalu berzikir kepadaku. Kau ingin masuk surga karena amalmu ataukah karena rahmatmu? Orang itu mengatakan, ya Allah, aku ingin masuk surga dengan amalku. Ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya fulan, apakah engkau ingin masuk surga dengan amalmu ataukah kau ingin masuk surga dengan rahmatku? Orang itu mengatakan, ya Allah, aku hidup tanpa maksiat kepadamu. Apa akan masuk surga dengan amalku? Untuk terakhir kalinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada hambanya, wahai hambaku, wahai fulan, kau ingin masuk surga karena amalmu ataukah karena rahmatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh keyakinan dia menjawab, ya Allah, aku hanya ingin masuk surga dengan amalku, ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para malaikat untuk menghisap, menghitung semua usianya selama 500 tahun. Ibadahnya, zikirnya, semua dilakukan, dihisap oleh para malaikat. Kemudian ditimbang dengan satu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yaitu nikmat mata. Ternyata selama 500 tahun dia beribadah kepada Allah, dia bersujud kepada Allah, berzikir kepada Allah, seluruh amalnya ternyata tidak sepadan dengan satu nikmat yang Allah berikan, yaitu nikmat mata. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau ingin menghitung nikmat Allah yang engkau berikan, yang Allah berikan kepadamu, niscaya engkau tidak akan pernah bisa menghitungnya. Satu nikmat dengan kehidupan 500 tahun tanpa maksiat ternyata tidak sepadan dengan satu nikmat itu. Belum nikmat-nikmat yang lainnya. Lalu hamba itu berkata, ya Allah, ampunilah aku. Aku ingin masuk surgamu dengan rahmatmu. Oleh karena itu, di yaumul mahsyar yang kita butuhkan adalah dua.
yaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. Dan itu karena kita semua kan menjalani untuk ke arah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yang kita butuhkan di hari kiamat nanti, di hari mahsyar nanti, di hari hisab nanti, yaitu al-khidmah kepada Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Membantu majelis-majelis Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Hadir dalam majelis-majelis Imamul Husain. Memberi makanan kepada orang yang hadir dalam majelis Imam Husain. Menata sandal orang-orang yang hadir dalam majelis Imamul Husain. Semua ini termasuk bagian daripada khidmat kepada Imamul Husain. Mendirikan majelis taklim, mendirikan rumah Husainiyah, mendirikan madrasah, semua ini adalah bagian daripada khidmat kepada Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Ada sebuah kisah seorang perempuan tetangganya sedang mengadakan majelis Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Sementara dia sendiri seorang perempuan ini, dia justru memainkan musik, bermain musik, menggunakan musik dengan suara yang sangat keras, berjoget di rumah sampai kemudian selesai dia memainkan musiknya. Dia berhenti, tapi tetangganya yang mengadakan majelis Imamul Husain alaihi salatu wassalam itu masih tetap terdengar majelis azan, tangisan, kesedihan didengar. Perempuan ini kemudian keluar dari rumahnya. Dia ingin bergabung ke majelis Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Perempuan ini datang ke tempat tetangganya itu, melihat semua orang sedang menangis. Semua orang sedang bersedih karena memperingati Imamul Husain. Ia datang ke dapur. Ia saksikan ternyata panci-panci di atas dapur. Namun semuanya masih mentah. Tidak ada api. Perempuan ini kemudian berinisiatif untuk menyalakan dapur, guna untuk memasak air dan makanan-makanan untuk menghormati orang-orang yang berada di majelis Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Dia menyalakan api itu. Kemudian makanan pun disiapkan. Ketika dia menyalakan api itu, maka ada yang namanya asap dari dapur itu telah mengenai matanya dan kemudian meneteskan air mata karena asap dari dapur. Selesai acara, kemudian dia pergi meninggalkan rumah tetangganya itu. Dia tertidur di rumahnya. Di dalam tidurnya dia bermimpi seakan-akan ia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia berada di alamul mahsyar. Semua orang digiring untuk dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba terdengar suara yang menghalangi perempuan ini untuk masuk neraka. Suara itu adalah suara Imamul Husain alaihi wassalam. Terdengar suara yang memanggilnya, "Auqifuha, hentikan perempuan ini. Jangan engkau masukkan ke dalam neraka." Suara itu adalah suara Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Suara Sayyidus Syuhada. Kenapa dihentikan? Kenapa ya benar Rasulullah? Engkau larang ia masuk neraka. Engkau hentikan dia menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam menjawab, dia telah punya hak, dua hak yang ada padaku. Dia punya hak kepadaku, atau aku berhak untuk memberikan sesuatu. Dua hal yang harus aku berikan kepadamu. Yang pertama, perempuan itu telah ikut andil mempersiapkan makanan bagi orang yang hadir dalam majelis-majelis Imam Husain. Dia telah mempersiapkan makanan, membantu orang yang telah mengadakan majelis Imamul Husain di tetangganya. Hak yang pertama. Dan hak yang kedua, ketika ia menyalakan api, matanya telah tertimpa oleh asap yang kemudian dia meneteskan air matanya.
maka itu hakku untuk menyelamatkannya. Berkhidmat kepada Imamul Husain adalah sarana dapat menyelamatkan kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Saudara ikhwani rahimakumullah, rahmat Allah dan ampunannya menjadi penting bagi kita, dan itu akan kita dapatkan ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang lain yang bisa menyelamatkan kita adalah khidmat kita kepada Imamul Husain, menghadiri majelis Imamul Husain, membantu menyiapkan makanan dan memberikan sesuatu untuk muazzin, orang yang hadir di majelis Imamul Husain. Semua akan akan dilihat oleh Imamul Husain alaihissalatu wassalam. Tidak ada sesuatu yang kita lakukan demi Imamul Husain kecuali Imamul Husain mencatatnya sebagai alat untuk menyelamatkan kita dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, sungguh mulia kita ini karena kita telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah dalam sebuah riwayat ketika Imamul Husain alaihi salatu wassalam masih kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat. Malaikat itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa cucunya Al-Husain alaihi salatu wassalam akan terbunuh. Cucunya Al-Husain alaihi salatu wassalam akan teraniaya di padang Karbala. Kemudian Rasulullah berkata menceritakan hal itu kepada Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Fatimah Zahra menangis. Kata Rasulullah berkata kepada kepada Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam, "Ya Fatimah, putramu Al-Husain kelak akan dibunuh di padang Karbala. Umatku akan membunuhnya." Kemudian Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam menjawab, bertanya kepada Rasulullah, "Mata dzalika ya Rasulullah? Mata yakunu dzalika ya Rasulullah?" Kapan itu akan terjadi wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fi zamanin halin minni wa minki wa min Ali." Itu akan terjadi pada saat aku tidak ada lagi. Engkau sudah tidak lagi bersamanya. Dan ayahnya Ali tidak lagi bersamanya. Dia dalam keadaan sendirian. Lalu Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam menangis lebih keras lagi sambil meratapi tentang putranya yang akan terbunuh, yaitu Al-Husain alaihi salatu wassalam. Lalu Fatimah menjawab, "Faman yuqimul aza ya Rasulullah?" Siapakah yang akan mendirikan majelis aza untuknya ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Fatimah, inna nisaa ummati yabkuna ala nisa'i ahli al-bait wa rijaluhum sayakunu ala rijali ahli al-bait." Wahai putriku, perempuan-perempuan dari umatku kelak mereka yang akan menangisi Imam Al-Husain, membuat majelis azza untuk Imam Al-Husain. Dan laki-laki mereka akan menangis untuk Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yujaddiduna al-azaa jilan ba'da jil. Kata Rasulullah, mereka akan melakukan generasi demi generasi untuk senantiasa membuat majelis-majelis azza memperingati putramu Al-Husain alaihi salatu wassalam. Fa idza kana al-qiyamah, apabila di hari kiamat nanti tiba, tusyaffi'ina anti lin nisa. Tugasmu ya Fatimah di hari kiamat nanti
engkaulah yang berhak untuk memberikan syafaat kepada para wanita umatku. Wa ana usyaffi'u lirrijal, dan aku bertanggung jawab untuk memberikan syafaat kepada para laki-laki dari umatku. Ini janji Allah, janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah janji orang maksum, orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani rahimakumullah, kita semua berharap bahwa Allah memberikan kekuatan, umur panjang untuk senantiasa berkhidmat kepada Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua, dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperpanjang usia kita untuk senantiasa berkhidmat kepada Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita kelak akan diperpanjang usia kita hingga kita bisa menghadiri majelis-majelis Imam Al-Husain di setiap tahunnya, di setiap majelis-majelis atau di Husainiyah yang lainnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ya Allah, jangan engkau permalukan kami di hari kiamat nanti. Berikanlah kami syafaat, berikan syafaat Fatimah kepada kami. Ya Allah, sebagaimana di hari-hari ini, di dunia ini engkau tutupi aibku dan kesalahan-kesalahanku. Ya Allah, jangan engkau buka aibku di hari kiamat nanti di hadapan para kekasihmu, kekasih-kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad wa ila arwahi amwatil hadirin muhdihimul fatihah qabla as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.